Swastiastu. Selamat petang, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Jaga adat budaya Bali sebagai penopang bagi pariwisata di Bali. Produk pertanian organik premium diminati pasar wisatawan. Jangan lewatkan juga informasi menarik dan terkini lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, adat budaya Bali merupakan penopang penting bagi pariwisata di Pulau Bali, memberi daya tarik yang unik dan menarik wisatawan dari seluruh dunia. Keunikan budaya Bali seperti upacara keagamaan, tradisi, seni, pertunjukan, dan kerajinan tangan menjadi magnet utama bagi wisatawan yang ingin merasakan pengalaman budaya yang berbeda, sehingga patut dijaga kelestariannya. Pariwisata tidak hanya fokus pada keindahan alam, tetapi juga pada keberlanjutan budaya lokal. Pariwisata budaya mendorong masyarakat Bali untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat, tradisi, dan seni mereka. Pariwisata budaya Bali memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Wisatawan yang tertarik dengan budaya Bali akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat, khususnya mereka yang terlibat dalam seni, kerajinan, dan penyediaan jasa pariwisata. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kita di Bali. Pertanyaannya bagaimana kita menjaga modal budaya ini menjadi hal yang lebih baik. Terutamanya yang perlu dipikirkan dari sekarang adalah spesifikasi dan spesialisasi dalam masalah ketenaga kerjaan. Artinya tenaga kerja itu harus memiliki kompetensi yang jelas terhadap modal budaya tersebut. Modal budaya itu bisa kita bisa kita uraikan dari beberapa ahli, itu banyak menguraikan tentang masalah unsur kebudayaan ya. Jadi bukan hanya di tingkat ritual ya, itu juga ada literasinya, atau kalau kita kenal kesusastraannya, ada masalah seninya ya, itu menyangkut identitas, ada juga organisasi sosialnya yang menyangkut tentang hubungan seperti desa adat dan segala macam ya, dan ada juga pengetahuannya tentang masalah ekonomi, teknologi, dan juga pendidikan. Sehingga ini kalau menjadi kompetensi yang baik, kita akan bisa menjaga aset kita ke depannya, yang mana aset atau culture capital atau modal budaya ini adalah satu-satunya modal yang sangat sulit ditiru dan dia spesifikasi. Nah ini ya. Jadi seperti contoh umpama, dulu ada program nasional yang membuat 10 Bali baru. Itu sangat sulit. Karena nggak bisa untuk mencontoh culture, itu nggak bisa. Mungkin kalau minyak banyak yang bisa diolah, bisa dicontoh, kelapa sawit juga demikian, karet juga demikian ya. Tapi kalau culture itu memang hal yang sangat diferensiasi dan sangat spesifik, sangat berbeda. Saputra Bali TV. Desa Adat Kesiman tercatat sebagai desa adat pertama di Bali yang memiliki sistem informasi atau SI berbasis digital dan terintegrasi. Layanan ini diberi nama Wartakara, di launching belum lama ini. Adat Kesiman Iketut Wisna STMM mengungkapkan SI terintegrasi ini berisikan database soal jumlah penduduk, KK, Warkawat, dan Kramot Tamiu, aktivitas Banjar, produk hukum desa adat dan Banjar, dan informasi lainnya. Data ini bisa diakses oleh siapapun juga, termasuk LPD untuk penguatan ekonomi. Database ini diakuinya masih dalam proses input dari Banjar. Tujuannya sebagai wahana pemersatu warga ekonomi dan budaya. Misalnya soal prarem sampah berbasis pada sumbernya sudah dituangkan dalam prarem Desa Adat nomor 1 tahun 2021.
Kedua, SI Desa Adat terintegrasi ini juga penting bagi keberlanjutan informasi bagi prajuru Banjar agar tak bingung mencari informasi prarem Banjar pada prajuru sebelumnya. Tujuannya guna mewujudkan Desa Adat menuju tata kelola Desa Adat yang terintegrasi. Jeroben Desa Adat Ketut Wisna juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi LPD Kesiman selama ini untuk pembangunan Trihita Karana di Desa Adat dan penguatan SDM, termasuk menjelang Karya Agung 2027. Saat ini dilakukan restorasi Pemedalan Agung. Pemkot Denpasar juga membantu Desa Adat untuk upacara ngerebong 210 juta rupiah tiap 6 bulan. Swece Bali TV. Pemirsa, melukat adalah salah satu tradisi sakral dalam masyarakat Hindu Bali yang berfungsi sebagai ritual pembersihan diri baik secara lahir maupun batin. Melalui penggunaan air suci yang dikenal sebagai tirta, ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan segala bentuk letah atau kekotoran, baik yang disebabkan oleh pikiran negatif maupun energi buruk yang menempel pada tubuh seseorang. Melukat mencerminkan filosofi Hindu Bali bahwa air adalah elemen penting yang tidak hanya menunjang kehidupan fisik, tetapi juga kehidupan spiritual. Tradisi melukat dalam Hindu Bali memiliki peran yang sangat istimewa. Air tidak hanya dilihat sebagai elemen kehidupan, tetapi juga sebagai media penghubung antara manusia dan alam semesta. Air dalam wujud tirta diyakini mampu membersihkan segala bentuk dosa dan gangguan batin yang dialami seseorang. Ritual ini mempercayai bahwa air mampu menyerap energi negatif dan mengembalikan keseimbangan energi dalam tubuh seseorang, sehingga melukat seringkali dianggap sebagai proses penyembuhan baik secara fisik maupun spiritual. Proses dan lokasi pelaksanaan melukat ritual melukat biasanya dilakukan di tempat-tempat yang memiliki sumber air suci, seperti pancuran atau mata air yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Salah satunya Pura Cambuhan Windu Segara Padanggalak, yang lokasinya terletak di tepi pantai Padanggalak. Pura ini menjadi salah satu rujukan bagi umat Hindu di kawasan Denpasar dan sekitarnya untuk prosesi melukat. Indek proses penglukatan ring Pura Campuhan Windu Segara, penglukatan pertama nika wenten penglukatan Wisnu pengleburan sananin male, habis kenten nyapuh male ngutang male ring campuhan prosesnya, habis nyapuh male nika wenten penyucian kembali nika ring Sabta Tirta ring beji, habis melukat ring beji wau sembah bakti ring beji, ring penataran wau ring Kanjeng Ratu, ring Prabu Siliwangi, ring Siwalingga. Sebelum melukat, seseorang biasanya akan memanjatkan doa untuk meminta restu dan membersihkan diri dari segala bentuk kekotoran batin. Menariknya, meski melukat berakar kuat dalam tradisi Bali, pada era modern tradisi ini tidak hanya dilakukan oleh umat Hindu Bali. Kini banyak orang dari berbagai latar belakang dan keyakinan yang tertarik untuk melukat sebagai bentuk peremajaan spiritual atau sekedar mencari ketenangan batin. Tradisi yang dulu hanya bersifat sakral ini kini juga menjadi bagian dari pariwisata spiritual, dikenal sebagai wisata melukat. Hari ini kita melakukan pengelukatan, pembersihan biar lebih refresh, lebih segar juga. Enak sekali, happy, lebih relax, lebih tenang, jadi lebih segar juga dan aura-aura positif datang begitu. Jadi, ya. Berapa kali kesini? Ini baru yang kedua kali. Inilah salah satu tradisi di Bali yang hingga kini tetap dijalankan dan dinikmati oleh masyarakat maupun wisatawan. Melalui melukat, nilai-nilai spiritualitas dan kebersihan jiwa tetap dilestarikan di tengah modernisasi. Ari Wiratmaja, Bali TV. Produk pertanian organik premium diminati pasar wisatawan. Kami segera kembali dengan laporannya.
Safira, kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. M.Co, cat kayu dan besi. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as sam-sam guling, kuah balung, and hawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian usung mau tulang lindung wasani nganggo bayu kan warasa kalpop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, Bali yang memiliki luas lahan pertanian yang tidak begitu luas diharapkan lebih banyak menekuni pertanian organik dengan menanam produk-produk premium. Hal ini untuk memberikan nilai lebih kepada petani. Perkembangan pariwisata di Bali begitu pesat, sementara pertanian di Bali cukup ketinggalan. Petani di Bali mesti diarahkan bisa menghasilkan produk-produk premium berbasis organik. Hal ini untuk mengisi celah pasar akan kebutuhan produk-produk pertanian premium yang semakin tinggi dewasa ini. Kadek Surya Prasetyawiguna, seorang petani kakao organik dari Desa Caumar, Ketabanan, mengatakan petani di Bali diharapkan bisa menanam komoditi-komoditi premium seperti durian musangking, alpukat premium, dan komoditas-komoditas pertanian premium lain yang bernilai jual tinggi berbasis organik. Produk pertanian premium ini untuk mengimbangi perkembangan pariwisata dengan memberikan petani nilai jual yang lebih tinggi dari produk-produk yang dihasilkan. Bertani organik selain lebih murah, namun juga menghasilkan produk pangan yang sehat dan aman dikonsumsi. Bertani organik memanfaatkan bahan-bahan dari sekitar kebun untuk dijadikan pupuk maupun insektisida sehingga bisa menekan biaya produksi bertani. Kita bicara potensi, memang potensi terbaik di Bali adalah organik. Kenapa? Karena Bali ini membutuhkan komoditas-komoditas premium. Kenapa komoditas premium? Karena Bali sangat kecil. Kalau Bali dipaksakan dengan komoditas-komoditas non-premium, maka tanah Bali yang kecil ini menjadi tidak produktif. Kalau kita kemudian sandingkan dengan pariwisata di mana per meter persegi itu bisa menghasilkan uang jutaan atau ratusan juta, bagaimana pertanian kalau kita hanya sandingkan dengan pertanian-pertanian biasa? Nah, inilah kepentingan untuk berorganik. Kenapa? Karena per area tanah kita di Bali itu bisa kita gunakan untuk menanam tanaman-tanaman premium yang bisa menghasilkan uang lebih untuk para petani. Kalau bicara soal market, tentu saja organik di Bali luar biasa, karena kebutuhan untuk turis, kebutuhan untuk pasar-pasar organik itu sangat besar. Kadek Surya Prasetya yang juga Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian RI ini mendorong pemerintah Provinsi Bali
untuk menggencarkan pertanian organik agar tanah Bali kembali sehat dan lestari dan bisa menghasilkan produk-produk pertanian yang aman dan sehat dikonsumsi, sekaligus bernilai premium untuk mengangkat taraf kesejahteraan petani. Berbagai tantangan Pemirsa, pesatnya perkembangan teknologi saat ini membuat tantangan di dunia pendidikan semakin berat. Hal tersebut didalami oleh para guru yang harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dengan cepat. Berbagai tantangan dihadapi masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Salah satunya adalah peran guru yang semakin menemui tantangan yang berat. Akademisi yang juga Rektor UPMI Profesor Made Suwarte menyatakan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, guru mesti mampu beradaptasi dengan cepat. Hal tersebut agar guru tidak kehilangan wibawa saat mengajar. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat seorang guru mesti belajar lebih giat lagi dalam hal mengikuti perkembangan, sehingga guru memiliki wawasan yang sejalan dengan perkembangan. Bagi murid ini kemajuan yang luar biasa yang mesti disikapi dengan bijak, karena apapun bisa kita akses ke situ, ke dunia teknologi ini, tergantung kebutuhan kita apa. Dunia sekarang ini kalau mau pintar gampang mencari pintar. Dengan ada teknologi ini, informasi dengan cepat kita dapatkan. Masalahnya sekarang anak-anak juga begitu, bisa tidak mengimbangi dengan perkembangan teknologi yang luar biasa ini, bisa tidak kita mengimbangi guru, siswa. Yang saya khawatirkan kan siswa, ada siswa yang brilian seperti itu mengikuti perkembangan lebih cepat dibandingkan gurunya. Nah ini yang guru mesti menjaga wibawanya, menjaga taksunya, sehingga dengan gercep merespon perkembangan ini. Kalau ingin terjaga taksu dan wibawanya, kalau tidak, risikonya cukup nyata akan berdampak. Kehilangan taksu kalau terkait dengan kemajuan teknologi ini, mestinya juga tidak boleh lupa dengan etika. Ya, guru itu kan bisa diajak berkolaborasi. Lebih lanjut dijelaskan, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, peran guru tetap dibutuhkan, terutama dalam mengajar etika dan kedisiplinan, begitu halnya kolaborasi antara siswa dan juga guru. Desak Aryani, Bali TV. Tidak hanya berperan sebagai pengajar, guru adalah sosok pemimpin di sekolah yang membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, dua karakter penting yang wajib dimiliki oleh seorang guru adalah ketegasan dan kedisiplinan sebagai upaya dalam mencetak generasi bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. Konsisten. Seorang guru yang tegas mampu menciptakan suasana belajar yang terarah, membangun wibawa serta menjadi panutan bagi siswa dalam bersikap dan bertindak. Ketegasan juga membantu guru menjaga ketertiban dan mencegah perilaku yang menyimpang di lingkungan sekolah. Sementara itu, kedisiplinan merupakan cerminan dari tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan tugas. Guru yang disiplin menunjukkan keteladanan, mulai dari ketepatan waktu, keteraturan dalam mengajar, hingga konsistensi dalam menerapkan aturan. Disiplin yang diterapkan oleh guru akan secara tidak langsung membentuk budaya positif di kalangan siswa, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang tertib, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Tegas dan disiplin bukan berarti sikap keras tanpa empati. Justru karakter ini harus dibarengi dengan komunikasi yang baik, pendekatan yang bijaksana, serta pengertian terhadap kebutuhan siswa. Dalam keseimbangan antara ketegasan, disiplin, dan kasih sayang, seorang guru akan mampu menjadi pemimpin yang inspiratif dan membawa perubahan nyata dalam dunia pendidikan.
Yang paling penting itu adalah masalah latihan kedisiplinan. Mereka itu yang paling utama. Kemudian mereka harus diberikan karakter kepemimpinan seperti apa, dan mereka harus diuji mentalnya sehingga mereka nanti benar-benar menjadi guru yang disiplin. Karena disiplinnya murid itu bergantung kepada gurunya. Kalau gurunya tidak disiplin, bagaimana dengan muridnya? Jadi semua disiplin itu bergantung kepada pengajar, bergantung kepada gurunya, bergantung kepada pelatihnya. Kepemimpinan baik itu dia harus memiliki hati yang tulus untuk memberikan seluruh ilmunya kepada muridnya. Sebenarnya kalau saya begitu, itu kepemimpinan yang baik itu harus dia memiliki karakter, dia memiliki kemampuan, dia memiliki kedisiplinan yang baik untuk memberikan kepada muridnya, kepada anak didiknya. Itu yang paling penting. Dia harus memiliki karakter yang baik, dia memiliki disiplin yang paling penting. Dan di mana-mana semua negara maju itu yang paling penting itu adalah disiplin. Kita belajar dari berbagai negara maju itu yang mereka memiliki wajib militer. Kenapa? Yang mereka perang adalah perang kemalasan, perang kebodohan. Jadi perang kemalasan itu yang paling penting. Semua orang itu harus disiplin supaya mencapai kesuksesan. Percuma orang pintar kalau tidak disiplin. Nah, terima kasih. Dengan menguatkan karakter kepemimpinan yang tegas dan disiplin, guru bukan hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kehidupan yang akan terus melekat dalam diri generasi penerus bangsa. Sudah saatnya memberikan apresiasi lebih kepada guru yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kuat dalam karakter. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Dukung TMMD ke-124. OPD Buleleng terus aktif berkontribusi bersihkan sungai dan pasar. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras per pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng terus menunjukkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung kesuksesan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-124 Kodim 1609 Buleleng. Salah satu wujud dukungan itu terlihat dari kegiatan bersih-bersih sungai dan pasar yang digelar di Desa Depe, Kecamatan Kubu Tambahan.
Dipimpin Kabid Penataan dan Kerjasama Desa Dinas PMD Kabupaten Buleleng, Irai Gede Arisudana ST, menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi nyata antara Pemkab Buleleng dan TNI dalam membangun desa. Pembersihan dilakukan di sungai sepanjang Desa Sepeda, Pasar, dan lingkungan Desa Depehe. Selain itu, OPD Buleleng juga telah berkontribusi aktif sejak awal pelaksanaan TMMD. Dalam beberapa minggu sebelumnya, OPD terlibat dalam berbagai kegiatan non-fisik maupun fisik seperti mendukung pembangunan drainase, penguatan akses jalan, hingga penyuluhan sosial kepada masyarakat. Kontribusi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa TMMD bukan hanya kerja TNI semata, melainkan kolaborasi menyeluruh antara instansi, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan desa yang merata, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi warga. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja masih menjadi topik yang kontroversial dengan pro dan kontra yang kuat. Beberapa pihak berpendapat bahwa alat kontrasepsi harus diberikan kepada remaja untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan infeksi menular seksual atau IMS. Sedangkan pihak lain khawatir hal ini dapat mendorong perilaku seksual yang tidak bertanggung jawab di kalangan remaja. Penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja masih menjadi isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati. Terkait manfaat, hal ini baik dilakukan, namun di sisi lain masih perlu dipertimbangkan dengan seksama dampak yang mungkin timbul, terutama terkait dengan perilaku seksual dan edukasi kesehatan reproduksi. Kepala Dinas P2 KBP 3 Buleleng, Nyoman Riang Pustaka, menyebut konsumsi media sangat berdampak dan sulit untuk terhenti. Media sosial menjadi salah satu pembuka untuk pergaulan bebas bagi remaja yang memicu pernikahan di usia dini. Fenomena ini membuat orang tua kesulitan untuk menangani anak sendiri, apalagi dengan kemampuan parenting yang lemah. Untuk itu pihaknya telah melakukan edukasi tentang alat reproduksi dan kesehatannya ke sekolah-sekolah dan bukan menjadikannya tabu. Sekarang tidak. Kita mesti kasih tahu mereka di awal karena mereka akan mendapatkan itu lebih liar di gadget yang selalu menjadi pegangan rutin anak-anak kita. Tapi kalau kita kemudian dampingi dengan pengetahuan yang tepat, yang boleh itu bagaimana, fungsinya ini apa, ya siapa saja yang boleh memegang ataupun mengetahuinya. Saat disinggung mengenai pemberian alat kontrasepsi bagi remaja, pihaknya masih menunggu regulasi yang akan diturunkan oleh pemerintah. Menunggu regulasi ketentuan dari pusat, ya, yang mengatur itu. Jika memang secara nasional ada regulasi, harus diberikan kepada para remaja untuk mempersiapkan dirinya supaya tidak terdampak pada hal-hal yang lebih jauh, lebih parah. Kita akan melaksanakannya. Tidak saja pemerintah, namun berbagai pihak termasuk lembaga kesehatan dan masyarakat perlu dilibatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat maksimal bagi remaja dan generasi muda. Yasri Yuli, Bali TV. Pinandite Sanggraha Nusantara Pusat PSN menggelar kegiatan HUT ke-26 yang berlokasi di Pandaan, Jawa Timur. Kegiatan HUT tersebut diikuti oleh Pinandite se-Indonesia yang diharapkan PSN menjadi garda terdepan pelayanan bagi umat Hindu se-Nusantara. Pinandite Sanggraha Nusantara Pusat menggelar kegiatan HUT yang ke-26 berlokasi di Pandaan, Jawa Timur. Kegiatan HUT tersebut diikuti oleh Pinandite se-Indonesia. Ang Ayu bahagia sebagai bentuk rasa syukur atau terima kasih atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konteks ritual keagamaan Hindu seringkali untuk menyatakan rasa syukur atas hasil atau keberhasilan sebuah upacara atau kegiatan keagamaan. Ketua Pinandite Sanggraha Nusantara Jero Gede IGD Pastika mengatakan, sesuai dengan moto PSN, Sevanam, pelayanan atau pengabdian, menekankan pentingnya PSN dalam melayani masyarakat dan menjalankan tugasnya sebagai pengabdian kepada Tuhan dan sesama. Dasyanam, kewajiban atau tugas menegaskan bahwa PSN harus menjalankan kewajiban sebagai Pinandite dengan baik dan tanggung jawab. Lascarya, karya atau tindakan, dengan menggarisbawahi bahwa PSN harus aktif dalam melakukan tindakan positif
dan bermanfaat sesuai dengan ajaran agama Hindu. Untuk itu, Jero Gede IGD Pastika berharap PSN menjadi garda terdepan pelayanan bagi umat Hindu se-Nusantara. 21 kemarin, 21 Mei, ulang tahun PSN yang ke-26. Jadi harapan kami ke depannya PSN semakin berkontribusi dalam pelayanan, terutama dalam upacara-upacara rakyatnya di masyarakat khususnya umat Hindu, sehingga peran PSN benar-benar ada. Peran PSN benar-benar dirasakan oleh umat dimanapun berada yang sudah ada PSN-nya. Jadi PSN benar-benar hadir di masyarakat untuk membantu upacara rakyatnya. Luar biasa. Dari Jawa Timur, Ketut Sumadiasa melaporkan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebut RI akan membangun ekosistem baterai motor listrik. Kami sudah kembali dengan informasinya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai Rp250 juta. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Wah, Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih, awaknya hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awaknya. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat? Bawayan kayak dirungi, mertajan, mertuakan. Dan ini subane gelam kekene awaknya nih makatang lo, awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing idang wak kenjang, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo cuma jangan bicaranya nih lo. Ini siap bicetan awaknya jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, mate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit pokoknya megena kasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan saya nakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. Puniki pemarjang disampun anak ke alit nek kulit. Mengkaplah kalau kebos
Pandes utawi misangi drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia akan membangun ekosistem pengembangan baterai untuk kendaraan listrik roda 2 atau motor listrik. Bahlil menyebut bahwa selama ini Indonesia baru fokus membangun ekosistem baterai untuk kendaraan roda 4 atau mobil listrik. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia akan membangun ekosistem pengembangan baterai untuk kendaraan listrik roda 2 atau motor listrik. Bahlil menyebut bahwa selama ini Indonesia baru fokus membangun ekosistem baterai untuk kendaraan roda 4 atau mobil listrik. Rencana tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya pengguna sepeda motor di Indonesia. Jumlahnya mencapai 140 juta unit yang melintasi jalanan di Indonesia. Pengembangan baterai untuk sepeda motor listrik itu diharapkan bisa mendorong transisi masyarakat dalam penggunaan sepeda motor berbahan bakar konvensional ke sepeda motor listrik. Proyeknya dari hilirisasi nikel, boksit, refinery, storage, perikanan, kemudian ke perikanan, pertanian, perkebunan. Kemudian juga ada sektor kehutanan. Ditambah lagi ada satu adalah kita sedang mengembangkan ekosistem baterai mobil milik Indonesia. Selama ini kan kita minoritas, jadi sekarang kita mau bikin mayoritas. Satu lagi informasi, selama ini kita bangun ekosistem baterai untuk mobil, tapi ke depan kita akan bikin ekosistem baterai untuk motor. Nah, selama ini kan motor listrik, motor kita sekitar 140 juta yang di jalan. Ini sebagian untuk bagaimana melakukan substitusi terhadap pemakaian BBM dalam rangka mendorong transisi energi. Demikian. Dari Jakarta, Julius Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pertemuan ilmiah tahunan Pekan Asosiasi Pendidikan Kebidanan atau AIPKIN menggelar kegiatan seminar kebidanan guna meningkatkan tata kelola yang baik dan dilaksanakan secara bijaksana. AIPKIN mengedepankan kualitas serta pengembangan ilmu kebidanan melalui integritas lembaga dan mutu penyelenggaraan pendidikan. Pertemuan ilmiah tahunan Peran Asosiasi Pendidikan Kebidanan atau AIPKIN lahir pada tanggal 28 Oktober 2008 atas inisiasi Ikatan Bidan Indonesia dan keinginan bersama institusi pendidikan dalam meningkatkan bidan melalui wadah yang menghimpun seluruh pendidikan bidan di Indonesia. Salah satu ketua panitia kegiatan PIT AIPKIN tahun 2025, Dwi Izzati mengatakan, sesuai dengan tagline membutuhkan bidan yang kuat untuk mempertahankan kompetensinya berdasarkan dengan penelitian yang tidak hanya dengan melaksanakan pelayanan yang terpaku pada prosedur, diharapkan menjadi bidan yang dibanggakan oleh masyarakat Indonesia.
tahun ini tagline-nya sebetulnya untuk PIT kita, PIT kami adalah rebranding the new midwives. Berdasarkan tagline yang ada di ICM adalah midwives critical in every crisis, sehingga kita butuh bidan yang memang betul-betul kuat bagaimana dia mempertahankan kompetensinya ya sesuai dengan evidence ya, karena kita harus berdasarkan penelitian, karena kita tahu pada umumnya di lapangan ya seringkali ya kita mungkin bidan melakukan berbagai macam tindakan ya pelayanan, memberikan pelayanan itu seringkali hanya terpaku pada prosedur, tapi lupa kemudian mengkaji apakah ada dasar dalam dia melakukan berbagai macam tindakan atau pelayanan yang diberikan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi kita mengumpulkan sehingga di sini ada praktisi, ada dosen, ada juga mahasiswa. Karena kita ingin memperkuat sesuai dengan AIPKIN ya, Asosiasi Pendidikan, kita mengakar pada pre-service, menyiapkan pendidikan yang terbaik sehingga nanti akan bisa menghasilkan bidan yang sesuai dengan yang diharapkan begitu. Harapan kami tentunya sebagai pendidik ya, lulusan kami itu bisa memberikan suatu layanan yang berkualitas tinggi dan bisa membahagiakan kaum ibu dalam menjalani reproduksinya, dan juga bisa meningkatkan nanti pengetahuan dan keterampilan kompetensi melalui praktek yang lebih baik dan juga adanya riset ya. Jadi riset ini diharapkan nanti bisa mengimprove performance mereka ke depannya. AIPKIN adalah asosiasi pendidikan kebidanan yang anggotanya adalah institusi atau program studi kebidanan dan merupakan satu-satunya wadah institusi pendidikan kebidanan se-Indonesia. AIPKIN berdiri secara nasional pada tanggal 28 Oktober 2008 atas prakarsa pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia dan Institusi Pendidikan Kebidanan se-Indonesia. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Umat Hindu SDHD Banjar Mertesari gelar mencaru dan merampas alih lahan parkir. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing. Tapi bingung pakai apa? Gak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Sehingga nantinya sampah yang hanyut di bawah laut sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka
pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri nangiten ya aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki sangaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jauhin mari kurang dari mati dikudali keluarganya lalu dan deweka teleponnya nadi seru bilang wai ngai semangat mengkuli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa umat Hindu Sukaduka Banjar Mertesari Rempoa menggelar upacara mencaru dan melaspas alit lahan parkir yang berlokasi di Pura Mertesari Rempoa, Tangerang Selatan. Upacara ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang damai dan aman bagi pengguna lahan parkir serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ratusan umat Hindu serta tokoh umat Hindu Sukaduka Banjar Mertesari Rempoa menggelar kegiatan upacara mencaru dan melaspas alit lahan parkir yang berlokasi di Pura Mertesari Rempoa, Tangerang Selatan. Kegiatan dipuput langsung oleh Ide Pandita Dharma Putra Paseban dari Geria Rempoa. Lahan parkir yang memiliki luas 750 meter nantinya akan digunakan oleh umat Hindu di saat menjelang Puja Wali ke-41 Pura Mertesari Rempoa tanggal 10 Juni 2025. Pemimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Eko Sudono mengatakan dalam konteks lahan parkir melaspas alit dilakukan untuk menyucikan dan membersihkan lahan dari energi yang mungkin ada sebelum digunakan secara resmi. Upacara ini juga bertujuan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi pengguna lahan parkir serta menghindari kecelakaan atau masalah lain. Lahan ekstra, nah kita tidak. Tapi Astukara atas perjuangan bersama para Banjar dan panitia pengadaan tanah yang juga parkir juga luar biasa. Akhirnya Desa Yahudi memberikan kita rezeki untuk diwujudkan dalam lahan parkir ini. Ini fungsinya banyak sekali ini karena selain juga pastinya akan menampung banyak kendaraan yang akan datang ke sini dan juga nantinya bisa diwariskan ke anak cucu kita pastinya, karena fasilitas parkir, fasilitas ini kan juga sangat penting, sangat vital sekali lah. Ya, kita tidak mengganggu masyarakat sekitar, kan konsep kita memang adanya umat Hindu di sini harus tidak boleh mengganggu sekitar. Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Lahan Parkir Pura Mertesari Rempoa I Gusti Bagus Bintara mengatakan dengan adanya lahan parkir di samping untuk menambah umat Hindu yang akan tampil sembahyang, lahan parkir juga nantinya akan digunakan juga dengan kegiatan sosial dengan menjadikan pura sebagai keaktivitas umat sehingga bisa menambah aura baik pura itu sendiri. Saya sampaikan dulu bahwa lahan parkir ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat krusial, yang sudah lama sekali karena umat semakin membludak sehingga kita selalu kesulitan lahan parkir. Nah, kemudian lahan parkir ini sebenarnya milik umat juga, milik umat yang sudah sesepuhnya umat di Mertesari, yang dimana beliau sudah pindah ke Bali ya dengan seluruh keluarganya, sehingga dialihkan, artinya diserahkanlah ke yayasan Mertesari. Kalau dibilang dengan keberadaan lahan parkir ini, di samping untuk menampung umat yang tangkil atau pemuda yang tangkil, juga nanti akan
kita merencanakan untuk dijadikan tempat sosial. Pura niki, di pura orang bisa melakukan segala aktivitas manusianya ya, mulai dari potong gigi, potonan, bahkan wedding. Wedding bisa ya? Ya, wedding. Selama ini wedding sudah beberapa kali dilaksanakan. Cuman itu kendalanya lagi adalah kasihan orang tamu-tamunya parkirnya entah di mana gitu ya. Dengan adanya lahan ini sehingga mudah-mudahan kegiatan-kegiatan sosial salah satunya seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa terlaksana. Yang sudah didirikan sejak tahun 1982 ya, belum memiliki lahan parkir, sehingga umat dari sejabodetabek yang rawuh tangkil ya, itu kesulitan parkir. Nah, ini Astongkare berkat umat ya, punya dari umat ya, di mana Ketua Banjarnya Pak Maman Sukadana tentu dengan panitia pengadaan lahan parkir dipimpin oleh Pak Gusti Bagus Bintare dengan panitia tentu telah bergerak untuk mencari dana, dan Astongkare kebetulan sehingga dengan adanya tempat parkir ini kita harapkan umat sejabodetabek yang rawuh nanti tampil pada tanggal 10 Juni pada hari Purnama Sasi Sade akan dilaksanakan pujo wali. Kita harapkan pengiring pekuluh dari sejumlah pura di sejabodetabek juga akan rawuh dengan pengiringnya, itu mendapatkan tempat parkir yang lebih nyaman lah. Dari Tangerang Selatan, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa sidang isbat yang digelar pada Selasa 27 Mei 2025 resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh di tanggal 6 Juni 2025. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Adha dan 1 Zulhijjah 1446 di Auditorium RSJ di Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa sidang isbat yang digelar pada Selasa 27 Mei 2025 resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh di tanggal 6 Juni 2025. Sidang ini akan mengacu pada metode hisab dan ruqyat dengan kriteria ruqyat di mana hilal dianggap memenuhi syarat jika mencapai ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Menteri Agama mengajak seluruh umat Islam untuk menyambut ini secara bersama-sama dengan memperbanyak ibadah, mempererat persaudaraan serta menyiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Adha. Menak pun berterima kasih kepada para pakar dan tim ruqyah di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras dalam menentukan awal bulan ini, sehingga akhirnya semua pihak sepakat tidak ada perbedaan sedikit pun. Semua tadi laporan yang kami tempatkan di berbagai tempat di seluruh pelosok tanah air, sampai detik-detik kita akan memutuskan tadi belum ada laporan yang melihat hilal. Maka kami sudah mempersiapkan bahwa insya Allah selain kita berdoa, mudah-mudahan detik-detik yang sangat menegangkan tadi itu last minute-nya tiba-tiba ada yang menyaksikan bulan di Aceh, ya hilal di Aceh, yaitu Pak Nabil, dan juga sudah diambil sumpahnya oleh pihak yang berwenang, dan dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwa awal Zulhijjah 1446 Hijriah ini, setelah menerima laporan dari para pelaku ru'yah dan berbagai titik tempat ru'yah hilal seluruh Indonesia, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tanggal 1 Zulhijjah
jatuh pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025. Sehingga 10 Zulhijjah atau nanti Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat tanggal 6 Juni 2025. Ya, demikianlah hasil sidang isbat. Dari Jakarta, Jody Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku besok. Seputar Bali Malam bersama Minyak Kapun Gandapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadankarang pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.